Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas B mata kuliah Statistik Komunikasi dengan dosen pengampu Dr. Andes Kinkin Yuliati SP MSI. Di sini kami akan memaparkan materi tentang angka indeks. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anugrah Zainuddin Zaidan dengan NIM 14 10 62 50 53. Perkenalkan, nama saya Tamat Faisal Tajudin dengan NIM 14 10 62 50 80. Nama saya Ardia Rita dengan NIM 14 10 62 50 88. Perkenalkan, nama saya Nabila Mutiarawati dengan NIM 14 10 62 50 57. Selanjutnya itu ada definisi dan tujuan. Angka indeks adalah angka perbandingan yang digunakan untuk mengukur perubahan suatu data ekonomi atau statistik dari suatu periode ke periode lain dalam persentase. Tujuan utama dari angka indeks adalah 1. Untuk mengukur perubahan kuantitatif yang terjadi pada dua waktu berbeda. 2. Angka ini dinyatakan dalam satuan persen dan digunakan sebagai alat perbandingan untuk melihat perkembangan suatu kegiatan atau data secara objektif. Angka indeks relatif sederhana merupakan indeks yang membandingkan nilai total dari sekelompok barang dan jasa pada suatu periode dengan nilai total pada periode dasar. Dengan rumus, indeks relatif harga sama dengan harga periode berjalan bagi harga periode dasar dikali 100. Selanjutnya ada angka indeks agregatif. Indeks sederhana umumnya digunakan ketika setiap komoditas dianggap memiliki tingkat kepentingan yang sama atau memiliki bobot yang setara. Dalam indeks ini, fokus utama diberikan pada nilai harga atau kuantitas sehingga terdapat dua jenis utama, yaitu indeks harga agregatif sederhana dan indeks kuantitas agregatif sederhana. Yang pertama ada angka indeks agregatif dengan rumus indeks harga pada periode ke N sama dengan harga pada periode berjalan dibagi harga pada periode dasar dikali 100. Selanjutnya ada angka indeks agregatif. 1. Indeks kuantitas agregatif sederhana dengan rumus indeks kuantitas pada periode ke N sama dengan kuantitas pada periode berjalan dibagi kuantitas pada periode dasar dikali 100. Selanjutnya ada indeks agregat berbobot. Indeks berbobot memberikan bobot atau bobot tertentu pada setiap komponen, misalnya jenis barang atau jasa. Dengan rumus, indeks sama dengan produktivitas periode berjalan dibagi produktivitas periode dasar dan dikali 100. Selanjutnya ada angka indeks Las Peyres. Metode ini memperhitungkan indeks harga atau kuantitas yang menggunakan kuantitas tahun dasar sebagai bobot. Metode ini mempertahankan struktur konsumsi atau produksi awal sehingga perubahan harga tidak memengaruhi bobotnya. Indeks ini berguna untuk mengukur inflasi dan membantu pemerintah serta bank sentral dalam menilai perubahan harga barang yang sering dikonsumsi masyarakat. Indeks harga Las Peyres digunakan untuk mengukur tingkat harga umum dan biaya hidup dalam suatu perekonomian serta berperan dalam perhitungan inflasi. Metode ini menggunakan tahun dasar dengan angka referensi 100 dan pembobotan berdasarkan kuantitas pada tahun tersebut. Rumus indeks harga Las Peyres itu sigma harga tahun berjalan dikali tahun dasar per sigma harga tahun dasar per tahun dasar dikali 100. Selanjutnya ada indeks kuantitas Las Peyres mengukur perubahan jumlah atau volume produksi dan konsumsi suatu kelompok barang atau jasa dari waktu ke waktu dengan menggunakan harga tahun dasar sebagai bobot.
indeks kuantitas Las Peires mempunyai rumus sigma harga tahun dasar dikali jumlah tahun berjalan per sigma harga tahun dasar dikali tahun dasar dikali 100. Di sini ada indeks pasce, di mana metode perhitungan suatu indeks yang menggunakan kuantitas tahun berjalan sebagai bobot untuk mengukur perubahan harga atau kuantitas suatu kelompok barang atau jasa. Dan di sini ada indeks harga pasce, di mana berfungsi untuk mengukur tingkat harga umum, biaya hidup, dan inflasi dalam suatu perekonomian. Dalam metode ini, tahun dasar ditetapkan dengan nilai 100, sementara pembobot yang digunakan adalah kuantitas pada tahun berjalan. Dan dengan rumus sigma harga pada tahun berjalan dikalikan dengan kuantitas pada tahun berjalan dibagi dengan sigma harga tahun dasar dikalikan dengan kuantitas tahun berjalan dan dikalikan dengan 100. Dan di sini ada indeks kuantitas pasce, di mana untuk mengukur perubahan jumlah atau volume produksi dan konsumsi suatu kelompok barang atau jasa dengan menggunakan harga tahun berjalan sebagai bobot. Metode ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang pertumbuhan ekonomi atau sektor industri serta mempertimbangkan harga terbaru dalam hitungannya. Dan dengan rumus sigma harga tahun berjalan dikalikan dengan jumlah tahun berjalan dibagi dengan sigma harga tahun berjalan dikalikan dengan jumlah tahun dasar dan dikalikan dengan 100. Oke, sekarang indeks berantai. Metode ini menggunakan tahun sebelumnya sebagai dasar perbandingan atau dasar rantai, bukan tahun dasar tetap, dan digunakan untuk mengukur perkembangan dari waktu ke waktu. Rumus indeks berantai sama dengan periode tahun per periode tahun dikali 100. Selanjutnya ada upah nyata yang merupakan ukuran daya beli rupiah. Untuk menghitungnya, upah nominal atau upah yang diterima disesuaikan dengan tingkat inflasi. Rumus upah nyata ada upah real sama dengan upah uang dibagi indeks biaya hidup dan dikali 100. Dan yang terakhir ada indeks produktivitas yang merupakan rasio antara jumlah output yang dihasilkan dengan jumlah input yang digunakan, misalnya tenaga kerja, modal, atau biaya lainnya. Dengan rumus indeks sama dengan produktivitas periode berjalan dibagi produktivitas periode dasar dan dikali 100. Terima kasih sudah menonton Salam Manis kelompok keempat.